Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya M. Faiz Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi Al-Hadis tentang pengaduan tetangga. Oke, langsung saja kita next ya. Nah, di pendahuluan ada definisi tetangga dan pentingnya tetangga dalam Islam. Yang pertama, definisi tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita, baik di kanan, kiri, depan, maupun belakang rumah kita. Kemudian kedua, pentingnya tetangga dalam Islam. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga, mengingat mereka adalah orang yang terdekat setelah keluarga kita. Oke, next. Nah, kemudian ada teks hadis utama. Hadis pertama berbunyi, Qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila may ya Rasulullah, qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Yang artinya, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Lalu ada yang bertanya, siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, next. Nah, di sini ada hadis pendukung juga. Hadis kedua yang sekarang tadi hadis pertama, ini hadis keduanya yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jaroh. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis ketiga yang berbunyi, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu saywarrisu. Yang artinya, Jibril terus-menerus memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga akan mendapatkan bagian dari warisan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, next. Nah, di sini pelajaran yang dapat kita ambil dari ketiga hadis tersebut. Yang pertama itu pentingnya akhlak mulia. Berbuat baik kepada tetangga adalah cerminan akhlak mulia. Jadi berbuat baiklah kepada tetangga, itu jadi akhlak mulia bagi kita. Kemudian yang kedua, kewajiban sosial. Menjaga hubungan baik dengan tetangga adalah bentuk kepedulian sosial. Jadi sama tangga gitu harus menjaga hubungan baik sama mereka, jangan sampai rusak hubungan kita. Kemudian yang ketiga, larangan mengganggu tetangga adalah dosa besar yang dapat menghapus pahala. Jadinya mengganggu tetangga itu mendapat dosa, mending kita nggak usah mengganggu mereka gitu ya. Lanjut selanjutnya, hak-hak tetangga dalam Islam. Yang pertama itu memberi salam, mengucapkan salam saat bertemu. Jikalau kita jumpa tetangga kita mau dimanapun itu, sebaiknya kita memberi salam atau menyapanya saja, itu sudah cukup. Kemudian yang kedua, berbuat baik, membantu saat mereka membutuhkan. Jikalau mereka itu sedang kesusahan, sebaiknya kita membantu mereka, jangan membiarkan begitu saja. Karena sesama tetangga itu harus saling tolong-menolong. Kemudian ketiga, menjaga rahasia, tidak menyebarkan rahasia mereka. Nah, jadi tetangga itu tidak boleh kita sebar aib-aib mereka, rahasia-rahasia mereka yang mereka simpan gitu. Jadinya kita harus jaga juga rahasia mereka. Kemudian yang keempat, menghindari gangguan, menjaga ketenangan dan keamanan lingkungan. Jadi kita tidak boleh membuat kerusuhan dengan tetangga kita. Jadinya kita harus menjaga kerukunan, menjaga keamanan, jangan sampai tetangga kita itu risih sama kita, kelakuan kita. Kemudian yang terakhir, berbagi kebahagiaan, mengundang mereka dalam acara keluarga. Nah, jikalau kita punya acara nih, ada baiknya kita mengundang mereka untuk datang ke rumah kita. Oke, gitu. Lanjut, next.
Nah, di sini ada dampak positif dan negatif hubungan dengan tetangga. Nah, dampak positifnya yang pertama itu lingkungan yang harmonis dan damai. Yang kedua, solidaritas dan kerjasama meningkat. Kemudian yang ketiga, mendapat keberkahan dari Allah. Nah, dampak negatifnya itu yang pertama, konflik sosial yang merusak persaudaraan. Kemudian yang kedua, terjadinya perselisihan yang memicu kebencian. Nah, yang terakhir itu berkurangnya kepercayaan dan keamanan di lingkungan. Oke, next lagi. Oke, di sini sudah habis. Di sini kesimpulannya jadinya yang pertama itu menjaga hubungan baik dengan tetangga adalah bagian dari iman. Jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Itu merupakan bagian dari iman. Kemudian kedua, gangguan terhadap tetangga dilarang keras dalam Islam. Kemudian yang ketiga, sebagai muslim kita harus menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Oke, next lagi. Terima kasih. Nah, tadi kita kan sudah presentasi nih. Ada baiknya kita kuis dulu sejenak ya. Oke, lanjut. Mari kita kuis Al-Hadis pengaduan tetangga. Oke, kita pencet start ya. Nah, pertanyaan 1, apa yang dimaksud dengan tetangga menurut Islam? A. Orang yang tinggal di kota lain. B. Orang yang berhubungan bisnis dengan kita. C. Orang yang satu keluarga dengan kita. D. Orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Nah, seperti yang kita tahu tadi, jawabannya itu orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Berarti jawabannya D. Oke, kita klik di sini. Oke, benar jawabannya guys ya. Oke, next. Pertanyaan kedua, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang tidak beriman jika A. Tidak memberikan hadiah kepada tetangganya. B. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. C. Tidak mengundang tetangganya dalam acara keluarga. D. Tidak memberi salam kepada tetangganya. Nah, seperti yang kita tahu tadi, tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Oke, jadi jawabannya B. Oke, kita klik ke sini, jawabannya benar. Alhamdulillah. Next. Nah, pertanyaan ketiga, berikut ini yang bukan termasuk hak-hak tetangga adalah A. Menjaga rahasia mereka. B. Memberi salam saat bertemu. C. Menyebarkan gosip tentang mereka. D. Menghindari gangguan. Nah, jadi yang bukan termasuk hak tetangga itu menyebarkan gosip tentang mereka. Jadi jawabannya C. Oke, benar. Nah, pertanyaan keempat, apa arti dari hadis? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. A. Menolong tetangga adalah wajib. B. Mengganggu tetangga adalah dosa besar. C. Tetangga harus selalu diberi hadiah. D. Tetangga harus dihindari. Nah, jadi arti dari hadis tersebut ialah mengganggu tetangga adalah dosa besar. Jadi jawabannya B. Oke, benar. Next. Alhamdulillah. Pertanyaan kelima, pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan dampak positif menjaga hubungan baik dengan tetangga? A. Munculnya perselisihan. B. Kehidupan sosial yang harmonis. C. Berkurangnya kepercayaan. D. Gangguan yang terus-menerus. Nah, di sini kan kita tadi benar semua. Jadi saya akan memperlihatkan kalau misalkan ekspresinya yang salah gitu ya. Nah, kita jawab A. Coba. Oh, jawab A, jawaban Anda salah. Jadi dia sedih gitu ya teman-teman. Kita back. Nah, jadi jawaban yang benar itu kehidupan sosial yang harmonis. Oke, kita jawab. Oke, benar. Alhamdulillah. Next. Terima kasih sudah bermain teman-teman. Alhamdulillah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.